Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang, karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa, sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kau menjadi saksi. Rahmat ilallah Muhammad al-Hadi al-Kahfi akhir. Makan, tahu yang sangat prinsip. Yang menentukan kau ini apa, yang menentukan hidup kau ini bagaimana, yang menentukan karakter kau itu, yang sangat prinsip itu adalah pola makan. Apa yang dimakan, bukan bagaimana kau makan. Paham enggak? Berbeda itu bagaimana kau makan, itu cara makan. Nah, banyak yang membagus-baguskan cara makan. Bagaimana tapi yang dimakannya buruk, paham enggak nih? Nah, ini jarang sekali, bahkan tidak pernah ada. Ini terlepas dari kurikulum atau pelajaran-pelajaran baik di tingkatan bawah sampai di perguruan tinggi atau university. Cobalah kau lihat. Ada enggak kau lihat anak-anak SD itu diatur makannya? Enggak ada. Anak-anak darjah nih, sekolah dasar nih, sekolah rendah nih. Pernah enggak kau tengok orang tuh diajarkan makan yang bersih? Padahal dari sinilah mula-mulanya belajar kan? Tidak pernah. Terlebih lagi dia sudah tingkatan, terlebih lagi sudah SMP, terlebih lagi sudah SMA, bahkan sampai university. Masa kau tidak tahu bagaimana di sekolah? Bahkan dilepaskan makan itu, tidak pernah sama sekali dikontrol kan? Anak-anak tidak boleh makan ini makanan yang buruk, ini bukan makanan manusia, nanti otakmu beku, nanti kau bodoh. Pernah enggak? Bahkan disuruh makan makanan yang kotor, bahkan dihadapkan dengan makanan yang bukan makanan, atau bukan makanan yang sebaik-baiknya makanan. Ini kan yang terjadi. Gurunya juga mengajarkan makan yang bagaimana? Kau kan tahu, pernah sekolah kan? Pernah sekolah enggak? Pernah enggak guru kau di sekolah? Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Kalau kau makan ini, nanti kau rusak organ tubuh kau itu, jasad kau itu rusak. Pernah enggak kau diajarkan? Nanti pelajaran ini tidak boleh kau cerna, tidak boleh kau terima. Ingat enggak? Begitu juga di tingkatan, begitu juga kau tingkat yang selanjutnya. Begitulah selamanya bertahun-tahun. Sampai saat ini pun tidak pernah anak-anak di sekolah itu diajarkan makan yang bagus. Lah terus ini ilmunya bagaimana?
Kalau muridnya semasa mau belajar, semasa mau diajarkan atau menuntut ilmu, tidak diajarkan pola makan yang baik, hidupnya bagaimana? Kalau si anak ini, kalau si yang mau belajar ini, yang mau menuntut, tahu yang mau belajar? Murid, kan murid juga itu. Anak sekolah itu murid kan tidak? Nah, apa jadinya kalau tidak diajarkan makan yang bersih? Terjadi pembentukan otak daripada makanan yang kotor itu. Kau makan ini menjadikan tubuh jasad. Coba kau lihat anak bayi itu semasa kecil dikasih makan terus kan? Anak ini semakin lama semakin besar kan? Nah, dari apa tubuhnya besar itu? Anak itu mau besar itu dari apa? Dari apa yang dimakan. Jadi kalau yang haram yang kau makan itu, tubuh badan kau itu, tubuh jasad jasmani kau itu, haram kan? Hah? Ini tidak pernah dikaji di kaum awam. Di pengajian-pengajian lain, di bab-bab ilmu lain itu nggak pernah ada. Cobalah kau dengar apa kalau sudah pengajian-pengajian itu. Bahkan dibuka dengan makanan-makanan. Kau tengoklah. Tidak pernah kau lihat pengajian-pengajian di luar sana itu. Apa yang dimakan? Yang di luar makan siapa? Kalau hidangan seperti itu, kambing, lembu, itu yang di luar makan siapa? Hah? Nggak berani kau ikut makan waktu gurunya makan tuh kan? Hah? Berani nggak kau ikut makan waktu guru besarnya itu? Nah, itu perutnya dekat sekali sama piring kan? Masa kau nggak tahu? Jujurlah. Hah? Berbeda kan? Hidangannya, yang hidangan untuk kau sama hidangan untuk guru besar itu sama. Ayamnya? Hah? Tinggi, besar, oh kan? Ya kan? Masih utuh itu ayamnya tuh, lehernya aja nggak dipotong, sama kaki-kakinya, sama ceker-cekernya semua. Masa kau nggak ngaku? Kau ngakulah. Betul gitu dah? Kalau kambing itu sama kepalanya itu bos yang makan duluan. Mana berani enggak kau minta lah sedikit kepalanya? Itu untuk bos, untuk guru besar itu. Otak kambingnya itu sudah dibelah itu, kepala kambingnya itu. Sudah dibelah itu. Tinggal disedotnya, dibukanya tulang kepala otak kambing itu dibuka, disedot. Bukan main. Iya ke tidak? Bahkan tidak pernah luput dari makanan-makanan begitu. Setiap ada acara sambutan atau acara-acara besar, acara mulut. Acara mulut. Nggak tahu kau acara mulut? Acara buka mulut. Masuk mulut isi perut. Kau enggak ngaku. Ada nak? Ini kan sudah time mulut ini. Nah iya. Banyak kan yang datang kan? Itulah perberat semua itu. Dendam kali dia. Pokoknya kalau 3, itu udah siap-siap semua itu. Ada yang bawa kantong plastik lagi. Kalau misalnya berlebih bisa bawa pulang. Dibawa pulang lagi kan. Artinya berkahnya itu yang berdarah-darah, daging yang berdarah-darah itu. Yang duluan mulutnya terisi siapa? Gurunya kan. Penceramanya kan. Nah itu. Setiap tahun berlarut-larut dari zaman Fir'aun naik sepeda. Loh. Perkara ini daripada dulu lagi. Sewaktu Fir'aun naik sepeda. Sampai Fir'aun naik Gojek. Kau pernah tahu kau zaman Fir'aun naik sepeda? Naik basikal.
Zaman Fir'aun, waktu Fir'aun naik basikal, kau tahu enggak? Enggak tahu kok. Itu sudah terjadi yang begitu. Zaman Fir'aun naik basikal aja kau enggak paham macam mana. Sampai Fir'aun naik beca. Di Melaka tuh banyak beca, macam itu kan. Itu sudah terjadi hal yang begitu. Tidak pernah berubah. Apalagi ada yang berpaham, ada yang meyakini bahwasanya Nabi itu wafat, meninggal. Loh, mereka itu kan berpaham bahwasanya Nabi, iya kan? Cuma bunyinya wafat. Apa artinya itu? Bahasa Arab. Wafat itu bahasa Arab. Bahasa Jawa, tahu? Apa kalau bahasa Jawa? Mati itu. Modar. Bahasa Lombok, darmo. Kalau bahasa Jawa modar. Kalau pinggir sedikit, darmo lah. Kan nggak jauh itu. Lombok sama Jawa kan nggak jauh. Jadi jangan dijauh-jauhkan bahasanya. Disampaikannya yang dimaksud risalah Islam ini. Sampai sekarang kau jumpa, sampai sekarang yang kau ketahui, perkara hal risalah makan ini minim sekali diketahui. Sangat-sangat terbelakang sekali, sangat-sangat tersembunyi sekali. Kau sudah lama hidup kan? Pernah enggak kau dengar pelajaran makanin atau bab makanin? Bab suci itu sebelumnya bab bersih. Bab bersih itu sebelumnya bab makan. Bab suci itu sudah bab ilmu dia. Di bawahnya sebelumnya itu bab bersih. Sebelum bab bersih itu bab mau bersih. Tidak pernah kan kau dengarkan? Setelah itu cobalah kau perhatikan, jangan lagi dahulu, sekarang saja. Di Lombok ini kan banyak pengajian. Masa kau tidak tahu? Kau kan mantan-mantan jadi tuan kau ini. Lah iyalah. Lah iya, kau tengok muka kau aja, muka separuh Tuhan itu. Mantan-mantan setan semua. Lah iya. Belajar mengenal diri, mengenal Tuhan, terakhir lah iya jadi Tuhan lah. Cuma kau tidak mau mengaku. Jangan bilang-bilang kan? Iya enggak? Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Cukup dalam hati saja. Dalam hati itu kau bilang enggak? Dalam hati kan kau bilang juga. Jangan bilang-bilangnya. Sebenarnya lah, apalah coba? Sebenarnya itu apa? Nggak boleh bilang. Itu menghilangkan sindrom itu, menghilangkan keyakinan yang salah itu, mengatur, memerhati pola makan. Masuknya ajaran-ajaran seperti itu karena kekotoran paham makan. Tahu yang dikatakan paham makan? Nah, nggak tahu kan? Tengok ya, perhati makan, pikir makan, paham makan, pola makan, hidup makan. Nggak tahu kau. Pernah nggak aku sampaikan? Kau ini tidak pernah belajar makan. Nggak pernah kan? Nggak pernah, nggak tahu, nggak mengerti kamu. Ini memang ada babnya. Memang ada sekolahnya, ada kajiannya. Makan ini ada kajian sendiri. Ada bab khusus dia. Asal makan. Asal makan. Awal makan. Mula makan. Akhir makan.
Makan sebelum kau makan. Makan di dalam makan. Makan kau sesudah makan. Tengok, mana pernah kau pahami? Apa yang dikatakan sudah makan tuh? Pikir kau nasi masuk ke mulut kau, kata kau udah makan itu. Belum makan kau kalau nasi masih dalam mulut. Nah, coba. Kenapa aku sampaikan sama kau? Kau ini tidak pernah belajar makan. Kau dulu kan cuma dikasih makan kan? Itu makanya apapun yang dikasih kau makan kan? Kotoran pun, tai pun kau dikasih dulu. Mesti kau makan. Karena kau tidak tahu mana yang boleh dimakan, mana yang tak boleh dimakan. Cobalah kau waktu kecil dulu. Racun pun kau dikasih, mesti kau makan. Nah, mana yang dikatakan makan sebelum apa arti? Diperhatikan, dilihat, dikaji, dipikirkan apa yang mau makan di dalam makan di dalam makan itu sesuatu yang masuk ke tubuh jasad jasmani kau. Apa-apa yang masuk menjadi darah daging kau. Apa-apa yang menjadi tubuh jasad jasmani kau. Terbentuknya diri kau dari apa-apa yang kau makan. Ini yang dikatakan makan di dalam apakah yang kau makan ini menjadi yang buruk? Apakah yang kau makan ini menjadi baik? Tengok, nggak pernah kan kau tahu pelajaran ini kan? Mana pernah kau tahu? Apalagi gurunya yang tidak pernah belajar bab makan. Kenapa guru-guru itu tidak pandai makan? Tidak pernah belajar makan lah. Kenapa guru-guru itu tak pandai sembahyang? Tak pernah belajar bab sembahyang. Kenapa guru itu tak pernah puasa? Tak pernah belajar bab puasa. Tak pernah belajar bab solat. Tak pernah belajar bab syahadat. Kau tengoklah apa yang diajarkannya guru itu. Ashadu. Itu dikatakannya syahadat. Apalah? Kau mau Islam? Ashadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Islam. Habis makan babi sebut itu, bisa Islam kau. Jadi kalau kau dibilang orang kafir kau. Asyhadu an la ilaha illallah. Aman. Kafir kau, hantu kau. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa mau takut? 1000 kali kau dikatakannya kafir, 1001 kali kau ucapkan itu tadi, pasti masuk surga katanya. Apa ayatnya? Man qala akhiru kalam qulu la ilaha illallah, masuk surga. Aku pun dulu ku hafal-hafal aja. Asyhadu ilaha illallah. Surga. Baik. Kan mudah. Pagi kau sebut asyhadu, siang kau sebut asyhadu, malam surga. Kan enak. Di mana kau susahnya? 1000 kali kau dikatakan kafir, balik rumah asyhadu alla ilallah. Islam. Enak kali kan? Agama yang paling bagus di dunia ini, tahu kau agama apa? Agama Islam lah. Dosanya bayarnya belakangan. Apa kau pikir dosanya kau dapat sekarang? Coba kau ngaku. Kau dapat kau terima dosanya sekarang apa besok? Mana ada kau bayar? Coba kalau berani kau lebam biji mata kau. Berapa banyak dosa kau? Wah, kalau babak belur kau. Paling enak itu Islam. Dosanya nanti. Itu makanya siap-siap kau. Buatlah dosa seberapa kau boleh menanggungnya.
Kalau di agama lain, apalagi di bab suci ya. Agama bab suci. Loh, agama bab suci bukan Islam. Bukan. Baru kok. Kaum Hawasul Hawas, agamanya bukan Islam. Kau pikir takut aku kau gitu kan? Apalah coba? Apa? Kaum Hawasul Hawas ini agamanya apa? Ayo kau, tuh makanya kan nyesal kalau masuk bab suci ini kan. Bab suci ini agamanya enggak ada. Agama bab kesucian enggak ada. Mati kau. Enggak ada agamanya. Kau agama kau apa? Islam kan? Yang kasih kau agama Islam itu siapa? Kau sendiri. Siapa? Tuhan yang kasih kau agama Islam. Bila masa kau jumpa Tuhan? Agama bab kesucian enggak ada. Mana ada? Rupanya agama yang kasih kau hidup. Ya. Agama kasih kau hidup. Rezeki kau dari agama. Agama yang selamatkan kau. Tuh, untuk apa agama? Agama yang kasih kau rezeki ya? Tuhan kau agama? Nabi kau agama? Ya. Buntu kau kan? Berani kau bilang di luar sana? Coba kau bilang di luar sana. Cobalah kau sebut, kau bilanglah. Sekarang ku bahas, ku kaji sama kau. Yang kasih rezeki kau agama apa bukan? Tuhan kau agama ke bukan? Yang kasih kau hidup agama ke bukan? Apa perlunya agama? Perlu apa sama kau agama itu? Nggak bisa jawab kau. Selama ini yang mengizinkan kau ada dapat duit, dapat rezeki itu agama kan? Nah, di mana itu agama itu kantornya di mana? Nah, pergilah kau. Cobalah kau cari. Di mana ini agama ini dari mana? Di mana ini pengajiannya di mana? Dari mana ini agama ini? Coba kau jawab dulu. Apa perlunya agama itu sama kau? Agama itu tentang budaya. Lah iya, nggak ada perlunya. Aku yang perlu aku Tuhan. Kau nggak perlu sama Tuhan kan? Ambil kau lah agama kau tuh. Untuk apa agama? Kalau Tuhan nggak ada, agama ada nggak? Tuh, masa penting kau agama daripada Tuhan lagi? Kan syirik kau itu. Mana yang perlu, Tuhan atau agama? Itu mereka tuh nggak tahu Tuhan. Tuhan nggak perlu, yang tahu dia agama. Kan bodoh kau itu. Nanti dibilang bodoh marah. Hah? Islam kalau Tuhan nggak ada nggak Islam? Aduh, nggak boleh nolong kau. Agama itu nggak bisa nolong kau. Yang boleh nolong kau itu diri Zat Maha Suci. Yang kasih kau rezeki diri Zat Maha Suci. Yang menghidupkan kau diri Zat Maha Suci. Itu makanya kau suci. Mereka tuh tidak tahu Tuhan. Tidak dikenal Tuhan. Tidak dikasih Tuhan. Asik-asik bawa agama. Begaduh sana. Cobalah kau tengok guru-guru, ustaz-ustaz tuh gaduh masalah apa? Macam nenek moyangnya aja yang kasih agama dia. Asik, salah, sini betul. Kau salah, aku betul. Cobalah kau lihat itu. Terakhir dua-dua masuk penjara. Ya cobalah kau tengok. Di mana perginya? Gaduh. Masuk penjara nak? Siapa yang menang itu? Kau yang menang? Kata kau, ilmu kau tinggi. Nanti bulan puasa ngancur-ngancurkan warung orang, nangkep orang. Dah jadi Tuhan pula kau. Orang puasa, enggak ada urusan sama kau. Memangnya dosa dibagi dua? Dosa ini bagi dua? Tanggung masing-masing kan?
Mengapa pula marah kau tengok orang tidak puasa? Memangnya kalau orang itu tidak puasa, kau yang berdosa? Habis dihancurkan warung orang. Sekarang kau tengok di mana dia? Di mana dia sekarang? Lah, kau malu-malu pula kawan kau ya? Kawan kau itu. Di mana dia sekarang? Lock up yang mulia. Lock up kata dia. Kau malu-malu kau kan? Kau bela dia kan? Kan persatuan pembelaan itu. Lah iyalah. Iya kan? Di mana dia sekarang? Alah malu-malu kan. Menang gitu kan? Kalau dalam penjara tuh menang kan? Nangis kok. Dulu, wah macam kau aja yang udah paling betul. Semua kau tangkap semua. Ujungnya, las. Itulah kebodohan. Itulah kau menunjukkan kejahilan. Itulah kau salah. Besok pun sekarang kau di penjara, esok kau pun dipenjarakan juga. Di mana? Di mana akhir daripada hidup dan kehidupan kau? Kau dikembalikan ke tanah. Seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruknya akhir daripada hidup kau. Kau dikubur. Kau mengerti enggak yang dikubur itu apa? Mengerti enggak? Kau tahu enggak apa itu kubur? Dikubur, kuburan, tahu enggak kau maknanya? Berpikirlah kau baik-baik. Buka hati perasaan kau itu. Sesuai enggak? Sesuai enggak kalau kau ini besok dikubur kau? Sesuai enggak? Kira-kira kau boleh nerima enggak? Ini kita berpikir bagus-bagus ya. Ya, kita berpikir secara psikologi, secara bagus ya. Benarkah manusia ini akhir-akhirnya, ujung-ujungnya ditanam? Tidak masuk akal sama sekali. Ada kan yang sampai sekarang itu tidak mati? Loh, Nabi Allah Khidir. Tidak percaya kok? Kafir kok itu. Tidak percaya kok Nabi Khidir masih hidup? Kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak mau membuka hati perasaan? Kenapa boleh terjadi? Itu kan contoh kan. Nabi itu sebagai contoh enggak? Siapa yang mencontohnya sekarang? Tidak ada. Bahkan banyak yang mencontoh binatang. Karena dilihatnya binatang itu kalau mati, nah itulah dia binatang juga. Jadi siapa yang matinya ditanam, tidak manusia itu. Ada Nabi itu meninggal, Nabi wafat, Nabi mati, Nabi wafat. Guru aku aja, tahu kau guru aku? Guru? Hah? Guru aku tidak Nabi. Tidak mati. Guru? Tidak Nabi dia, tidak wali. Tidak mati. Hah? Percaya kau Nabi? Mati, wafat. Bagaimana otak kau itu? Bagaimana pikiran kau? Boleh ada di dalam hati kau itu. Boleh ada kepahaman kau. Keyakinan kau. Kalau Nabi itu wafat kan. Dikarenakan kau tidak pernah belajar. Dikarenakan kepahaman kau sangat dangkal. Otak kau cuma sesendok. Kau pernah tengok otak orang sesendok? Loh. Otak ini macam-macam besarnya, tidak semua sama. Kau pikir otak manusia ini semua sama? Tidak. Kalau kau makan yang kotor, otak kau itu enggak besar, enggak mau besar dia. Macam otak tikus. Kau pernah tidak tengok otak tikus itu? Begitulah otak kalau orang yang makan yang kotor itu. Otak tikus lah atau otak udang. Tahu kau kenapa dikatakan otak udang? Taiknya di kepala. Pernah lihat udang enggak? Di mana taiknya? Di kepalanya udang, di kepala udang. Kepala udang itu isinya taik. Jadi jangan mau kau kalau dikatakan otak
Bolehnya kau berfaham, bolehnya kau yakin. Nabi makan binatang, Nabi wafat katanya. Begitu rendahnya kau itu. Sangat-sangat bodoh kau. Kau lihat peristiwa Nabi Yunus ditelan ikan. Selamat tak? Kau lihat, kau dengar riwayat Nabi Isa diangkat ke langit. Kau dengar Nabi Ibrahim dibakar. Kau lihat Nabi Musa selamat di laut peristiwa Nabi Musa. Nggak tahu kau peristiwa Nabi Musa? Yang dikejar-kejar Bang Fir'aun tadi. Masa lupa kau? Preman pasar. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب